Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau lah yang boleh menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Begini firman Tuhan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Inilah yang dikatakan generasi penuh dengan penantian. Para nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkannya dan orang-orang telah mengharapkan kedatangannya. Dan akhirnya di sana, di sebuah kota yang sederhana, semua itu terjadi. Anak Allah mengambil kerentanan, kerapuhan, dan kelemahan manusia dengan memulai hidupnya seperti yang kita semua lakukan, sebagai seorang bayi. Kekudusan dan kuasa dihadirkan dalam diri manusia, dan bagi Maria, dia dilahirkan. Menurut kamu, apakah ada yang membayangkan setelah semua nubuat tentang kedatangan Yesus, bahwa ia akan memulai hidupnya di bumi sebagai seorang bayi? Bahwa ia akan tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, lalu remaja, dan akhirnya menjadi orang dewasa, sama seperti manusia sejak keturunan Adam dan Hawa? Bahkan, selama pelayanannya, orang-orang senang melihat Yesus sebagai seorang penakluk, seorang pria berkuasa yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi dan mengangkat dirinya sebagai raja mereka. Mereka ingin Yesus menunjukkan kuasanya dengan cara yang juga memberi mereka kuasa. Inilah yang mereka harapkan ketika melihat Yesus yang begitu banyak melakukan mujizat selama pelayanannya di bumi. Namun, fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus menampilkan sebuah kerendahan hati sampai ke dasar hatinya. Ia dengan sukarela memulai waktunya di bumi tanpa kuasa sama sekali. Dilahirkan dari ibunya Maria dalam kehidupan yang sederhana. Yesus yang sebelumnya bersama dengan Bapa di surga berkuasa dan agung, rela mengambil awal mula manusia, dilahirkan sebagai bayi yang secara hakiki bergantung pada orang lain. Kerendahan hati seperti itulah yang diperlihatkan dalam kehidupan dan pelayanannya. Ia tidak datang untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, tetapi dengan pengorbanannya yang penuh kasih, menggulingkan dosa dengan mengambil wujud kehidupan manusia dan kemudian menyerahkannya atas kemauannya sendiri. Anak Allah, Putra Maria, sejak awal kelahirannya tidak menampilkan kemegahan dan huru-hara dimanapun. Rencana Allah yang sempurna akhirnya dinyatakan. Kerendahan hati, itulah yang menjadi tandanya sejak awal. Dia tidak pernah mencari ketenaran, walaupun sebenarnya dia bisa melakukan hal itu dengan segala mujizat yang bisa dilakukannya. Menampilkan kerendahan hati seperti Yesus, itulah yang dirindukan Tuhan untuk kita miliki juga. Sehingga melalui kita, banyak orang mengenal Yesus, Sang Juru Selamat yang penuh dengan kerendahan hati dan yang juga mengasihi mereka. Maka, marilah kita belajar dari pribadi Yesus dan mintalah Dia agar menolong kita bisa mengaplikasikan kerendahan hatinya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Yesus, Engkau memiliki segala kuasa di bumi dan alam semesta. Tetapi Engkau bersedia untuk dilahirkan di bumi ini. Engkau sangat rendah hati. Kami tidak akan dapat diselamatkan dari dosa dan kematian jika Engkau tidak merendahkan diri untuk hidup di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.